Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, pagi ini kita masih jalan-jalan di Ayana Farm ini teman-teman. Karena banyak sekali yang tanya kandang ini habisnya berapa dan di luas berapa, terus diisi domba berapa. Nanti kita akan tanya-tanyakan kepada Pak Gufron langsung teman-teman, selaku pemilik di Ayana Farm sini teman-teman. Nah, yang penting tembuskan dulu like-nya di 1000 like teman-teman, dan jangan lupa tulis di kolom komentar teman-teman dari mana aja, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Nah, ini kita langsung ketemu dengan Pak Gufronnya teman-teman. Selamat pagi Pak Gufron. Selamat pagi Mas Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Danang. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Mau Tetap saya tanya loh. Mau Tetap saya tanya. Mas, sehat Pak Gufron lah, kok saya ditanya dulu sehat. Wah ini teman-teman. Kita ya, sudah ya. Gimana Mas? Ini teman-teman. Nah Pak Gufron, di video yang kemarin kita tayang perjalanan Ayana Farm. Nah ini di video ini kita mau tanya-tanya seputar kandang, boleh ini? Boleh, monggo Mas Danang, monggo. Iya. Nah ini kalau kandang ini berdiri di tanah luasan berapa ini Pak Gufron ini? Mas Danang, kebetulan saya perkenalkan dulu, saya mempunyai background juga di kontraktor Mas Danang. Saya juga punya usaha di kontraktor PT Narendra Karya yang bergerak dalam bidang perencanaan, jasa perencanaan bangunan dan pengerjaan bangunan, sehingga saya ini semua kita kerjakan sendiri Mas Danang. Wih, pantas tadi saya baru masuk sudah ditanyain, Mas Danang nggak bangun rumah. Wah, ini ternyata Pak Gufron ini juga kontraktor teman-teman. Nah, jadi makanya kandangnya dibangun semewah ini juga didesain sendiri nih Pak Gufron ini. Didesain sendiri Mas Danang. Kita juga desain juga mengerjakan sendiri. Jadi kandang ini kita bikin di luasan lahan 1400 meter persegi Mas Danang. 1400 meter persegi. Ya, 60% kita pakai untuk kandang, yang 40% kita pakai untuk kandang, yang 60% untuk umbaran ini. Ya. Oh, seperti itu. Berarti kalau ini lebarnya berapa ini Pak Gufron? Kalau untuk umbarannya itu 12 meter kali sekitar 15 meter Mas Danang. 12 meter kali 15 meter. Itu satu petanya? Ya, terdiri dari 4 peta Mas Danang. 4 peta Mas Danang. Yang 12 itu kesananya? Ya, yang 12 itu kesananya. Oh, kesananya 15 malah? Kesananya juga 12. Kesananya 15-an Mas Danang. Oh, 12 meter kali 4 ya, teman-teman. Segitu. Ya, segitu ini. Ini berarti tanahnya itu 1 seru kalau di Kediri teman-teman, atau 1400 meter persegi. Iya. Itu untuk kandang umbarannya 12 kali 15 meter ya Pak? Ya. Satu petaknya ini teman-teman. Nah ini itu juga sudah mulai ditumbuhi rumput-rumput. Ini dulu lahannya lahan sawah ini? Sawah Mas Danang. Dulu kita ini sawah, terus kita pemadatan, terus baru kita bangun ini. Iya. Nah ini terus fungsinya yang ini buat apa yang ini? Kalau yang ini buat untuk maintenance domba, cukur, terus mandiin domba gitu Mas Danang, suntik vitamin kita sendirikan di sini. Oh, di sini. Ya. Jadi ini tempat mandinya domba, ya, mandi, terus suntik cukur, kayak gitu ya, teman-teman. Ya, Mas Danang. Luar biasa, itu ada yang papingan kayak gini, paping-papingan. Ini berapa kali berapa ini luasnya? Kalau yang ini itu 5 Mas Danang. Ini 5 kali sekitar 4 Mas Danang. 4 meter ya? 5 kali 4 meter teman-teman. Nah, ini tempat mandi ini. Oh, luar biasa. Kalau untuk yang kandang panggungnya ini? Ya, kandang panggungnya ini satu koloni itu 3 meter kali 6 meter Mas Danang. Kita isi untuk full blood itu 20 ekor. Tapi untuk lokal seperti ini kita isi 25 ekor Mas Danang. Oh, iya. Satu koloni. Soalnya kalau untuk Dorper ini jumbo-jumbo semua gitu ya? Ya, jadi kan dia besar-besar Mas Danang. Cukup 20 udah senyaman dia. Jadi 3 meter kali 6 meter. Palung pakan ada di depan sama samping Mas Danang. Oh, iya. Nah, ini kalau tinggi dari bawah ke lantai ini kalau dari lantai itu kan sebenarnya yang sana Mas Danang ya. Karena yang sana yang untuk pembuangan kohenya itu 160 cm Mas Danang. Jadi 160 cm ya? Ya, untuk ketinggian dari lantai ke tanah bawah. Tujuannya adalah biar pembersihannya enak, terus
baunya tidak naik Mas Danang. Nah, amonianya tidak Ya, naik ya. Gas amoniaknya Terus tidak kalau dari selatnya ini sampai ke atap ini berapa ini Pak Gufron ini? Kalau dari selat sampai ke atap depan itu 3,5 meter. Ya. Tapi kalau yang di belakang itu sekitar 2,5 meter Mas. 2,5 meter. Ya. Oh iya iya iya. Nah ini masih ada pecinya lagi nih ke depan ini teman-teman. Teras Mas Danang. Nah ini menggunakan bahan apa ini? Untuk, Kanal C ya? Apa namanya? Untuk kolomnya kita pakai CNP 150, kita tempuk Mas Danang. Lah terus untuk gordingnya kita pakai CNP 100. Untuk atapnya kita pakai spandek, untuk dindingnya juga pakai spandek. Lah untuk pagar ininya Mas Danang, kita pakai pipa 2D Mas Danang. Kenapa ini kok dibuat bulat ini Pak Gufron ini? Karena kalau bulat itu kan di lehernya belakang domba ini nggak sakit Mas Danang. Tapi kalau kita bikin kotak, kadang mereka masih kena sisi-sisi yang tajam itu. Nah ini jaraknya ini palung pakannya ini berapa ini dari bawah? 45 Mas Danang. 45 cm ya? Iya. Ini pakai besi itu ya penyangganya? Iya, cuman kita pakai besi 12 itu 12-an ya ini ya. Ha. Nah kayak gini terus tempat palung pakannya pakai plastik. Iya, pakai plastik semua. Semua di sini pakai plastik teman-teman. Ya. Itu bisa lebih mudah Mas Danang untuk kita ambil, kita bersihin ataupun kita isi Mas Danang. Terus masa pakainya jauh lebih lama daripada kita pakai bahan yang lain lah mungkin, tapi kalau pakai kayak talang itu mungkin bisa lebih lama juga sebenarnya. Tapi nggak bisa praktis. Loncat ini dombanya? Nggak bisa Mas Danang. Dari mana dia loncat? Oh sudah ya aman ya. Ini teman-teman jaraknya segini. Ini malah palung pakannya agak ke dalam separuh gitu ya Pak Gufron ya. Oh kalau ini kan posisi makan kan enak dia. Lehernya nggak kena, tapi dia nggak ketinggian juga nggak kependekan. Kalau di kandang-kandang yang biasanya kan di depan sini ya, ini masuk malah ya separuh ya, malah masuk separuh ini teman-teman. Nah ini jadi dia makannya nyaman sekali nih. Nah iya Mas Danang, dia ndak harus keluar gini lehernya. Apalagi ini apa itu bawahnya ini warnanya hijau teman-teman selatnya. Ini kenapa kok pakai yang hijau kayak gini nih? Gini Mas, kalau yang saya tahu inilah yang spesifikasinya untuk domba Mas Danang. Kalau yang putih itu saya rasa lebih cenderung tepatnya untuk ayam Mas Danang. Karena kalau yang putih itu kan tidak ada ininya Mas Danang. Lunyu dia, licin. Oh, bulat-bulatnya ini ya. Ininya dia lebih besar sehingga kemungkinan untuk cempe itu bisa masuk. Terus untuk tingkat kekerasannya masih keras ini. Dengan bobot domba sekitar 80 90 sampai 100 kilo ini mampu. Enggak mentul, tapi kalau yang putih itu kan lebih lentur dia. Ya ini enggak mentul sama sekali ini teman-teman. Ini saya jonjot ini teman-teman. Ini isinya juga berat-berat semua ini, kelas berat semua ini teman-teman. Nah ini dibikin hijau, ini nanti dikira rumput dimakan kayak ini teman-teman. Nah ini kan hijau seperti di habitatnya dia teman-teman. Nah kayak gini ini dombanya. Wih. Wah, kita sambil jalan ke sana nggak apa ya Pak Gufron ya? Boleh Mas Danang. Nah, ini jalan-jalan ke sini ini. Berarti ini palung pakannya ini apa itu namanya berapa meter ini? 6 juga ya? 5. Kalau palung pakannya ini kan cuma 1 meter Mas Danang. Di sini sekitar 30 cm Mas Danang. Oh, 1 2 3 4 5. Berarti 5 meter. Kepotong pintu ini ya? Ya, kepotong pintu. Kan ini 6 meter Mas Danang. Pintunya 1 terus meter. Tapi kan di samping kita kasih 2. Oh, di samping sana bisa juga ya. Ini kalau domba-domba lokal kayak gini kan kecil Mas Danang. Jadi teksel-teksel kayak gini, teksel darah-darah seperti ini kan masih sangat punya space lah, ruang yang besar walaupun diisi 25. Tapi kalau yang itu kita isi 20 kan udah kelihatan penuh karena memang dombanya kan besar-besar, hampir 2 kali lipat dari yang ini. Iya. Terus itu tempat minum itu ternyata. Tak kira tadi tempat makan juga, ternyata minum itu. Kita pakai sama sih Mas Danang supaya ketersediaan air itu cukup, dan kita pakai untuk kita setting otomatis untuk mengisi sendiri Mas Danang. Oh, jadi bisa keluar sendiri ya itu ya. Sehingga ketika dia diminum dia langsung isi sendiri Mas Danang. Tinggal setiap hari kita harus bersihin. Maka di sana ada dua pipa, satu untuk pengisian, satu untuk buang kotorannya pada saat kita bersihin. Nah ini terus itu belakangnya kenapa kok ditutup pakai itu lagi Pak Gufron ini? Lah di sini kan tekanan udaranya kan besar Mas Dan. Sehingga kita udah cukup dari depan ini aja. Dari depan ya. Tapi kalau kita buka semuanya
masuk angin nanti Mas Danang. Ya ini saya aja, wih, kandangnya wisis pol ini teman-teman. Jadi kalau seperti ini kan di situ kita selain itu juga biar tidak terlalu panas gitu loh Mas. Ya, ini sore. Juga saya dingin di sini teman-teman. Enak suasananya, suhunya. Nah, dingin ya kayak gini teman-teman. Wih, ini total habis berapa ini per meternya Pak Gufron kalau kayak gini? Kalau untuk bikin kandang seperti ini, semua bangunan ataupun kandang itu sebenarnya tidak bisa dibikin harga sama Mas Danang, karena pada dasarnya bangunan itu semuanya itu custom. Oh. Jadi tidak, tapi untuk kita mengambil rate atau rata-rata misalkan seperti ini, kira-kira berapa rata-rata per meter? Itu bisa sampai 1.600.000 Mas Danang per meter perseginya. 600. Jadi 1.600.000 per meter perseginya bikin kandang modern seperti ini sudah siap isi. Jadi udah komplit mulai dari setting palung pakan, mekanikal, elektrikal, kelistrikan, dan instalasi air bersih, air kotornya domba Mas. Wow, jadi itu 1.600.000 itu semuanya sudah semuanya, ya? Termasuk lampu-lampu kayak gini teman-teman. Semuanya, tinggal isi Mas Danang. Nanti bisa sharing-sharing lah bagi teman-teman yang ingin bangun, boleh dikerjakan sama fisiknya, boleh hanya desain aja enggak apa-apa Mas Danang. Kita bantu semua, artinya kita lebih lebih ke persaudaraan atau pertemanan lah bagi teman-teman yang ingin beternak dan ingin membangun kandang seperti itu. Nah, apalagi juga mau konsultasi dulu juga boleh ya, mau main ke sini ya. Main ke sini, kita sharing-sharing bersama. Kebetulan kita kan juga ada kafe, ada hotel, bisa ngopi, teman-teman. Kita bisa ngopi, sharing-sharing bersama sampai malam Mas Danang. Ya, enak tuh teman-teman. Tapi harus malam Mas Danang ya, karena puasa. Iya. Ini karena kita puasa teman-teman. Nah, ini kandangnya kayak gini. Ini jadi 200. Kalau domba 1 meter itu nggak bisa diisi berapa itu per ekor? Coba kita lihat. Ini 1 meter. Ya. Kalau ini induk semua itu maksimalnya itu 3 Mas Danang. 3 ya? Iya. Nyamannya itu 3. Jadi space palung pakan 1 meter ini untuk 3 domba. Oh, jadi 1 meter seperti itu, ini pas ini ya kan, dia masih punya, kan dia makannya ndak bisa diem gerak-gerak toh ya. Tapi kalau kita kasih ke 3 domba ini untuk space 3 domba, dia masih punya space untuk gerak-gerak. Tapi kalau sudah diisi 4 ndak mungkin Mas Danang. Ya. Terus berarti ke belakangnya tinggal cuma 2 meter bisa ya? Ya ini. Nah 1 meter kali 2 meter pun juga bisa teman-teman. Nah ini nyaman. Ya ini kalau 3 seperti ini masih ada cempe bisa. Tapi kalau sudah induk enggak bisa ini. Iya. Jadi kalau sudah induk paling 2,5 sudah sesek teman-teman. Nah ini yang gila ini jenis yang cross texel kayak gini. Nah ini sudah di air tag semua kayak gini. Nah itu ada juga jantan juga. Ini F1 ini. Iya F1 dari dari Garut. Garut ya. Nah ini mantap sekali loh teman-teman. Nah ini kandangnya cuma murah 1.600.000 teman-teman. Nah tapi sudah semewah ini, itu per meternya cuma ketemu segitu loh teman-teman. Nah ini berapa lama ini kemarin proses pengerjaan kandang ini Pak Gufron? 1,5 bulan Mas Danang. 1,5 bulan sudah jadi. Karena kan kita barang pabrikan semua, jadi fabrikasi itu sekitar 1 bulan lah, 3 minggu. Yang 3 minggu kita pakai untuk erectionnya Mas Danang. Udah selesai. Terus ini misalkan mau dipindah gitu juga bisa kandang ini? Bisa. Inilah kalau kayu kan susah ya Mas Danang. Terus kayu itu tidak mempunyai standarisasi yang sama. Tapi kalau besi kan kita punya standarisasi yang sama, sehingga kita bisa pastiin. Lah kayu bisa murah bisa mahal kan, standarisasi kayunya itu kan sulit Mas Danang. Iya. Kalau kayu itu kalau kayunya yang bagus kan pasti mahal juga Mas Danang sekarang. Ya sekarang harga kayu juga mahal juga teman-teman. Nah belum lagi proses pengerjaannya biasanya lebih lama. Terus untuk maintenance-nya juga susah karena harus mesti panggil tukang. Kalau ini kan begitu ada yang patah atau apa tinggal beli aja, pasang lagi udah bisa. Dan cepat. Jadi menurut saya banyaklah efektivitas dan efisiensinya
kandang seperti ini. Selain di domba juga nyaman kan Mas Danang? Iya iya iya, dilihat juga enak Juga teman-teman. enak. Nah, Kan sekarang ini ternak domba itu bukan kayak zaman dulu ya Mas Danang. Artinya kalau zaman dulu itu kan cenderung kumuh, bau, iya. kotor lah. Sekarang ini kan untuk pakai pakan-pakan yang konsentrat, hijauan atau apapun kan sudah mengurangi baunya itu sendiri. Bahkan Mas Danang di sini bisa lihat. Iya, ini tanpa bau ini teman-teman. Nah, ini kalau bau sudah bisa diprotes sama diprotes itu sama tidur di hotel. situ teman-teman. Nah, di sini enggak bau. Ini juga manfaatnya lagi, misalkan dicuci dari atas pun juga bisa Nah, ini ya. seperti ini Mas Danang. Gak bisa Mas Danang karena kalau Oh, nggak dicuci bisa? dari area atas itu takutnya kohe ini kan akan campur air. Oh, Nah, jadi ketika ini mau dibersihin, domba ini lari ke umbaran. Terus kita bersihin, kita pel aja, enggak perlu kita semprot, kata apel sama air disinfektan itu Mas Danang. Oh, Itu udah bersih Mas Danang. udah bersih ya. Nah, beda dengan kayu. Kayu kan pasti akan menyerap dan menyimpan Airnya. urin dan Oh, kotoran dombanya itu. sehingga dia pasti akan menimbulkan bau dan banyak bakteri Mas. Oh, Kalau di plastik ini kan lebih simpel kita untuk maintenance atau pembersihannya. Berarti- Karena dia tidak menyerap kohenya itu. iya iya ya, berarti dan bisa urinnya. disimpulkan ini kandang ini praktis, nah higienis teman-teman, simple, nah ya toh, murah juga teman-teman, cuma 1.600.000 loh, bayangkan teman-teman, sudah bisa punya kandang semewah ini teman-teman. Nah, mungkin itu Pak Gufron, apa kalau ada teman-teman yang mau pengen bikin kandang kayak gini, menghubungi nomor berapa ini Pak Gufron? Bisa menghubungi nomor PT Ayana Farm Indonesia atau ke saya langsung 0822 5756 111 Mas Danang. Nah, oke. Bisa disebutkan lagi Pak Gufron, bentar saya tak garis ke sini. Keunggulan kandang kayak gini nih apa aja sih Pak Gufron? Sebenarnya keunggulan kandang ini adalah pada saat saya mau membuat kandang seperti ini yang ada di pikiran saya adalah efisiensi dan kenyamanan serta apa ya Mas Danang ya, secara estetik juga bagus gitu loh Mas Danang. Terus untuk maintenance-nya juga mudah. Itu yang ingin saya bikin. Tapi kalau misalnya sampean banding keunggulannya banyak Mas Danang. Selain ini kemungkinan mempunyai masa pakai yang lebih lama. Terus untuk penggantian spare part-nya mudah, tidak perlu kita panggil tukang. Anak kandang pun bisa. Yang kedua, untuk pembersihannya kandang, untuk menjaga kesehatan domba pun sangat mudah. Karena cukup dipel aja dengan air disinfektan itu udah baru lagi. Ya. Terus ini juga kandang anti rayap. Kandang anti rayap, artinya kalau di kayu kita, yaitu tadi kayu tidak mempunyai standarisasi yang sama Mas Danang. Kayu itu kan bisa lapuk kalau kena air. Itu walaupun kalau plastik kan hampir tidak mungkin Mas Danang. Sehingga kandang seperti ini itu untuk maintenance-nya itu jauh lebih efektif. Dan saya yakin untuk masa pakainya jauh lebih panjang kandang seperti ini Mas Danang. Nah, praktis, efisien, higienis, dan Mas Danang bisa lihat sendiri karena tidak ada kohe ataupun urin yang terserap di lantai, yang masih mengendap di lantai, kan di sini tidak sama sekali tidak bau. Iya. Tapi sekali lagi Mas Danang, penunjangnya tidak hanya itu, karena di sini kan sirkulasi udaranya juga bagus. Jadi kita tidak bisa melihat persoalan itu hanya dari satu sisi gitu loh Mas Danang, maksud saya. Iya. Tapi yang jelas kan di sini Mas Danang merasakan bagaimana kandang ini nyaman, bersih, terus tidak bau, terus domba pun juga nyaman sekali, ini tidak ada teriak sama sekali ya, soalnya habis makan Mas. Nah ini teman-teman, ini dombanya sudah makan, saya masih belum ini teman-teman, karena ini kita lagi puasa tuh teman-teman. Nah kayak gini nih teman-teman, dombanya sudah tenang sekali. Nah ini isinya padat sekali teman-teman kayak gini, tapi dia tetap nyaman sekali teman-teman. Nah oke, jadi bagi teman-teman yang mumpung belum bikin kandang kayak gini aja nih teman-teman. Ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman domba bagus yang mau memulai ternak tapi belum punya kandang. Nanti bisa menghubungi PT Ayana
Indonesia teman-teman. Nah, nanti langsung ke nomornya Pak Gufron tadi juga bisa teman-teman. Nah, oke Pak Gufron, saya terima kasih ya, Ya, sudah terima kasih, Mas diizinkan Danang. jalan-jalan ke Ya, Ayana sehat Farm. selalu, selamat berpuasa Mas Danang. Oke, nah ini teman-teman, tulis di kolom komentar aja teman-teman, mau dibikinkan video apalagi di kandangnya Ayana Farm ini teman-teman. Masih banyak sekali, nanti kita bikin video lagi tentang bang pakan juga bisa, tentang pembuatan pakan juga boleh ya Pak Gufron ya. Boleh Mas Nah, Danang. boleh Monggo, semua kita teman-teman di sini sharing-sharing, teman-teman. belajar sama-sama Mas Danang. Nah, oke, bagi teman-teman domba bagus silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan. Tulis ya di kolom komentar dan jangan lupa kita tembuskan like-nya di 1000 like teman-teman. Dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.